Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magfiratul Husnah dengan NIM 21020010086. Saya mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perbandingan mazhab di semester 6, saya akan menjelaskan salah satu materi tentang konsep dan pengantar mazhab dalam Islam. Jadi di sini ada 3 poin yang akan menjadi inti pembahasan saya. Poin pertama tentang bagaimana sih pengertian mazhab, sejarah dan latar belakangnya. Poin kedua tentang apa saja sih macam-macam dari mazhab. Dan poin ketiga tentang bagaimana sih penyebaran mazhab dalam Islam. Oke, yang pertama tentang pengertian mazhab. Jadi kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau cara. Adapun secara umum, mazhab merujuk pada suatu metode atau suatu cara dalam menafsirkan, menginterpretasikan dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun menurut hasil bacaan saya bahwa mazhab itu merupakan suatu jalan atau suatu cara berpikir seorang imam mazhab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya tentang sejarah dan latar belakang mazhab. Jadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hampir dikatakan tidak ada perbedaan pendapat. Karena ketika terdapat suatu permasalahan, maka beliau Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh wahyu, oleh Al-Quran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tetapi terkadang Rasulullah SAW juga mengeluarkan pendapat pribadinya atau keputusan atau kebijaksanaan beliau sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, tentu berdasarkan ijtihad beliau yang dalam hal ini beliau sebagai Rasulullah. Nah, bila mana keputusan beliau dikoreksi oleh Al-Quran, maka beliau akan mengikutinya. Bila tidak, maka pendapat ataupun keputusan beliau termasuk hukum yang sah untuk diikuti. Yang dalam hal ini sering dikenal dengan sebutan hadis ataupun sunnah, yakni segala perkataan, perbuatan maupun takrir beliau. Nah, jadi pada masa Rasulullah masih hidup itu hampir tidak ada yang namanya aliran-aliran ataupun mazhab, karena seluruh umat Islam itu bersatu dalam menyelesaikan persoalan itu, mengambil hukum dari Al-Quran dan dari bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, bila terjadi perbedaan paham di antara sahabat, tetapi bukan pada masalah pokok ya, bukan dalam masalah akidah, tapi dalam masalah furu'nya, maka khalifah memilih mana yang lebih membawa pada maslahat, maka itulah yang diikutinya. Atau khalifah sering mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dengan demikian saat itu terjadilah yang namanya ijma', yakni kesepakatan bersama di antara para sahabat Nabi. Nah, pada masa tabi'in yang dimulai pada abad kedua Hijriah, kedudukan ijtihad sebagai istinbat hukum semakin bertambah dan semakin meluas. Nah, setelah masa itu maka muncullah yang namanya mazhab. Muncullah perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat banyak di kalangan umat Islam. Baik, selanjutnya tentang macam-macam mazhab. Jadi mazhab di sini sangatlah banyak, namun yang terkenal ada 2 macam mazhab. Yang pertama mazhab Sunni, yang kedua mazhab Syiah. Mazhab Sunni terbagi menjadi 4, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Selanjutnya mazhab Syiah. Mazhab Syiah di sini terbagi 2, ada mazhab Ja'fari dan ada mazhab Zaidi. Baik, selanjutnya tentang penyebaran mazhab dalam Islam.
Jadi penyebaran mazhab dalam Islam terjadi melalui berbagai cara dan melalui berbagai faktor-faktor seperti geopolitik atau penyebaran mazhab hukum yang dianut oleh penguasa pada wilayah-wilayah baru. Selanjutnya ada faktor dari pendidikan, ada faktor migrasi, dan faktor perdagangan serta dukungan dari pemerintah. Nah, di antara tempat-tempat ataupun daerah penyebaran mazhab tersebut yakni dari mazhab Sunni. Yang pertama mazhab Hanafi, pusat awal penyebarannya dari Kufah, Irak. Kemudian wilayah yang dipengaruhinya yakni Asia Tengah, Turki, India, Pakistan, Bangladesh, dan beberapa bagian dari Tiongkok. Selanjutnya mazhab Maliki, pusat awal penyebaran Madinah, Hijaz, wilayah yang dipengaruhi Afrika Utara, Afrika Barat, dan beberapa bagian dari Teluk Arab. Selanjutnya mazhab Syafi'i, pusat awal penyebaran Mesir, wilayah yang dipengaruhi Mesir, Yaman, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagian wilayah di Asia Timur. Selanjutnya mazhab Hanafi, pusat awal penyebaran Baghdad, Irak, wilayah yang dipengaruhi Arab Saudi, Qatar, dan sebagian wilayah di Uni Emirat Arab. Adapun di mazhab Syiah, mazhab Ja'fari, pusat awal Iran dan Irak. Wilayah yang dipengaruhi Iran, Irak, Lebanon, Bahrain, dan komunitas Syiah di seluruh dunia. Yang kedua mazhab Zaidi, pusat awal penyebaran di Yaman, wilayah yang dipengaruhi Yaman, khususnya di wilayah pegunungan dan bagian utara negara tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengertian, sejarah, dan latar belakang mazhab, macam-macam mazhab, dan penyebaran mazhab dalam Islam. Nah, mungkin muncul sebuah pertanyaan bahwa kenapa sih harus ada macam-macam mazhab? Mengapa sih harus ada perbedaan pendapat? Jadi, menurut saya perbedaan pendapat itu merupakan suatu hal yang wajar karena seseorang memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran dan menafsirkan hadis. Jadi tidak masalah ya ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat karena itu merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual dari seorang muslim ketika terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Dan mengenai banyaknya mazhab tersebut, silahkan teman-teman untuk lebih mengkaji, lebih memahami lagi khususnya keempat mazhab tadi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Nah, yang mana menurut teman-teman cocok dengan keadaan ataupun kondisi lingkungan teman-teman, maka ikutilah mazhab tersebut dan tidak perlu untuk menjudge atau mengkata-katai bahwa saya tidak mau ikut mazhab yang itu, mazhab yang saya anut itu lebih bagus. Tidak perlu ya, tidak perlu untuk seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dan pengantar mazhab dalam Islam. Apabila ada kekeliruan boleh disampaikan kepada saya. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.